Saya kalau nggak gabung Lastminute, iklan saya boncos terus. Konsep bisnis saya itu kan saya orang Banyuwangi, itu pesugihan. Apa itu pesugihan? Waduh. Halo Sobat Mea, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya, Satria Mega sebagai host dan wanita cantik di sebelah saya. Saya Sylvia Noviani sebagai co-host. Kita berjumpa lagi dalam acara BPJS, BPJS, yaitu Bincang Penjual Jadi Sukses. Jadi kali ini kita ada seorang tamu yang kita undang. Ini Iya. biasanya kita memang undang itu pengusaha muda ya. Pengusaha muda dan kalau yang ini tuh jauh Pak. Jauh lebih muda dari yang kemarin. Nah, Jauh lebih muda dan jauh dari ujung timur Pulau Jawa. ujung timur Pulau Jawa. Nah, Dan itu gimana dia tuh tuh? udah start tuh katanya dari mulai 15 tahun loh. Dari usia 15 tahun nih penonton-penonton mungkin nih Sobat Mea yang usianya 15 tahun ngapain aja nih? Nah, kalau saya dulu berbuat hal-hal bodoh kalau saya ya, makanya tidak menjadi pengusaha. Oke, Nah. mungkin kita panggil aja kali Panggil ya. aja langsung bintang tamu kita hari Oke, ini. silakan. Oke, selamat datang nih Mas Bahtiar Hardiansyah Syihab. Shihab. Yang Nah. biasa dipanggil akrabnya nih Mas Shihab ya. Iya, Mas Syihab. Oke, katanya dari ujung Pulau Jawa nih. Dari mana tepatnya nih? Di Banyuwangi, Kecamatan Pesanggaran. Oh, oke. Banyuwangi itu terkenal dengan pesona alamnya ya. Iya, betul Iya. sekali kan. Oke. Dan pesona alamnya katanya dimaksimalkan untuk jualan waktu itu ya. Iya, betul sekali. Jadi Gimana tuh ceritanya? jadi saya waktu umur 15 tahun saya jualan gorengan di pantai Pulau Merah di Banyuwangi. Ngasong gitu Kak Masian. Jadi belum tahu ilmu digital marketing, tahu apa-apa, yang penting sebagai anak muda saya pengen sukses suatu saat nanti saya jualan. Padahal di sisi lain saya tuh bukan dari anak keluarga orang kaya, bukan dari keluarga miskin. Namun jadi keluarga pas-pasan, ayah saya pegawai negeri sipil. Oh, jadi pengen aja gitu Pengen berbisnis aja. biar ada jajannya tuh nggak dari orang tua aja ya. Iya, betul. Dari sekali. orang tua dapat, tetap tapi Nah, dapat dapat. tambahan dari bisnis. Iya, betul sekali Kak. Oke. Jadi nih awal mulanya ketika bisnis terbentuk itu kayak gimana sih? Yang bikin Ganten.com. Iya, Iya. betul. Awalnya gimana dulu cerita berbisnis? Ya. Jadi ya, saya bisnis itu sejak umur 15 tahun, dari jualan gorengan, jualan sepatu, sampai bikin Ganten.com. Untuk jualan gorengannya saya ketika umur 15 tahun sampai umur 16 tahun, jualan gorengan di Pantai Pulau Merah dan di sekolahan. Oh, di sekolahan juga. Di sekolahan juga. Oke. Bahkan dulu tuh sampai pernah diusir sama guru karena sudah bel masuk, saya tetap jualan di kelas lain gitu. Sama gurunya diusir, "Kamu itu niat sekolah apa jualan? Pergi sana, pergi." Sama gitu. Oke. Saya udah jam sekolah tapi tetap jualan gitu, Kak. Dulu masuknya IPA atau IPS nih? IPA. Oh, IPA. Coba masuk IPS itu bilang aja, ini lagi mempraktekkan ekonomi loh. Enggak. Nah, masuknya Anak IPA. Iya. Oke. Jadi ketika itu juga udah mulai ada tantangan berarti ya. Iya. Oke. Kemudian abis jualan gorengan. Habis Gitu. jualan gorengan saya tetap jualan gorengan masih. Oh, tetap. Sampai Oke. kuliah. Sampai kuliah malah. Oke. Yang Bedanya, utamanya itu dulu. Terus saya Fondasinya. jualan sepatu. sempat jualan Jadi sepatu. sepatunya dulu tuh ada, saya lah punya supplier sepatu di Sidoarjo. Jadi kalau temen ada beli sepatu, ini aku ada, lo beli, gue ada gitu loh. Oh, iya. Lo beli, gue ada. Jualan sepatu juga di kuliahan sambil jualan gorengan di pagi-pagi hari kan tuh banyak anak mahasiswa yang belum makan tuh, anak kos ya kan. Betul. Mau naik lift karena saya bawa banyak kresek penuh, inisiatif saya keluar lagi. Mau naik lagi, penuh lagi, keluar lagi dari lift. Jadi saya sering keluar lift gara-gara saya banyak bawa barang gitu. keluar Terus masuk. keluar masuk, tapi nggak sampai kesiangan ya? Nggak. Kesiangan. Oh, kesiangan. Di Kirain mana? ada happy endingnya maksudnya. Sebenarnya yang utamanya jualan dulu, Iya. belajarnya nanti. Terus sama dosen tanya, tok masuk, "Kenapa terlambat? Saya antar gorengan, Bu." Tapi ada dosen yang memaklumi, nggak apa-apa mahasiswa wirausaha gitu. Oh, Tapi ada iya. juga yang tidak memaklumi. Oh, iya, betul. Jadi setelah itu jualan itu kan berarti di SMA, kemudian di kuliah. Nah, after itu apa sih yang bikin ini ya? Terinspirasi ya. Buat jualan ganteng.com nih. Nah, yang terinspirasi kan saya cowok. Saya kalau jualan pakaian cewek masih nggak bisa, nggak tahu fashionnya. Oke. Cari barang yang bagus tuh nggak bisa. Jadinya saya bikin ganteng.com ini. Nah, Ah. dulu bikin ganteng.com ini saya jual. Dulu saya nggak kenal digital marketing ya. Jadi saya jual di pasar. Saya grosiran di pasar daerah Oh. saya juga.
di ini, Bu saya punya barang ini mau nggak, itu lah dicacat lah pastilah, dicacat, ini kemahalan nih, barangnya bagus, dia bilang kemahalan, nggak apa-apa, cari lagi sambil kayak gitu terus. Akhirnya lama-lama kok saya jualan tapi nggak ada repeat ordernya kalau kayak gini. Kalau ngasong terus kan nggak ada repeat order kan. Betul. Terus akhirnya saya bikin website, bikin ganteng.com beserta aplikasinya. Gitu. Oh, aplikasinya juga ini dibikin juga ya? Iya, jadi kalau yang mau download aplikasi ya teman-teman di sini ya. Download aplikasinya itu dibikin ganteng.com, kan itu ada websitenya, scroll paling bawah, download install aplikasinya bisa. Insya Allah mempermudahkan kalau ada promo atau sebagainya gitu. Jadi download ya teman-teman ya. Itu si aplikasinya sendiri udah bisa langsung check out jualan, pembayaran semuanya udah bisa. Sudah bisa. Bahkan ya sudah mirip kayak marketplace, bisa alamannya ini, harganya segini, pilih COD apa transfer bisa. Kenapa tuh bisa kepikiran buat bikin aplikasi? Karena biasanya kan kalau pengusaha-pengusaha lain itu jualannya mungkin awalnya di marketplace atau di sosial media. Kenapa langsung kepikiran buat bikin aplikasi? Oh ya, karena setiap pengusaha itu punya jalannya sendiri-sendiri ya. Biasanya ada pengusaha yang di marketplace itu sukses, ada yang juga di aplikasi. Kan saya lebih ke aplikasi sama website, jadi saya pakai Facebook Ads dan Instagram Ads. Dulu saya tuh masih boncos gitu kalau ngiklan di Facebook Ads sama Instagram Ads, karena kenapa, saya nggak tahu ilmunya, Mbak. Jadi nggak tahu pixel itu apa, cuma ikut tutorial di YouTube, pokoknya ini di YouTube suruh gini, bayar, nggak ada yang beli, ikut aja ya, gitu ikut aja. Nah akhirnya saya bikin website sama aplikasi plus gabung sama Mia biar dapat sama ilmunya gitu. Dulu masuk kelas apa tuh kalau boleh tahu? Di SMA. Yang waktu di ini. Oh, di Mea. Saya langsung ambil 2, Shopee sama Facebook Ads sama Instagram Ads. Oh, jadi langsung ya kelas belajarnya tuh langsung ambil 2. Pertama tuh saya dulu ambil di Facebook Ads sama Instagram Ads dulu, baru ke Shopee gitu. Oh, gitu. Tapi di Shopee-nya sendiri udah buka store? Ya sudah buka store, tapi biasanya ada sih customer yang minta akun Shopee-nya apa, saya kasih tahu gitu. Akun Shopee-nya apa, boleh di-spill aja. Barangkali ada yang mau cari produknya, bikin ganteng.com. Kalau beli bisa dibikin ganteng.com atau di Shopee-nya Izwab, IZFAB. Boleh ya dicek ya kalau misalnya teman-teman Sobat Mea semua mau cek produknya seperti apa. Dan jangan lupa nih, channel kita ini harus diapain dulu Kak Silvi ini? Jangan lupa buat Sobat Mea semua untuk subscribe, like, dan juga komen. Terus aktifkan lonceng notifikasinya agar Sobat Mea semua itu nggak ketinggalan informasi-informasi terkait digital marketing dan juga e-commerce pastinya. Pastinya, betul. Jadi banyak juga diskusi ya yang ada di channel kita ini ya. Di channel kita ini pastinya. Betul, dari berbagai latar belakang pengusaha, termasuk Mas ini yang masih usianya berapa? Sorry, harus di-spill lagi nih kayaknya nih. 22 tahun. 22 tahun ya. Udah punya bisnis. Udah punya bisnis sendiri. Kepikiran buat bikin aplikasi juga ya. Terus mau nanya juga nih, ngomong-ngomong, kenapa namanya bikin ganteng.com? Gini, jadi namanya orang jualan tuh pasti pengen ada repeat order. Kalau namanya susah, orang repeat ordernya malah nanti susah. Jadi kelingan, aku pengen ganteng, bikin ganteng.com biar repeat ordernya mudah itu. Saya kasih nama tuh nggak banyak filosofi, cuma biar repeat ordernya mudah gitu. Iya betul. Tapi simplicity emang dibutuhkan dalam bisnis sih. Sesuatu yang nggak bikin ribet ya, mungkin yang jadi bahan pemikirannya ya. Kenapa milih nama itu? Nah itu tuh kalau misalnya dilihat-lihat ya, kenapa bisnisnya clothing, dimana kan orang-orang zaman now, terutama anak muda kan udah berbisnis clothing. Banyak banget loh saingnya gitu. Apalagi kayak di kota-kota besar juga kan banyak banget gitu. Terus kenapa milihnya Banyuwangi kan dekat Surabaya ya. Itu kan salah satu center bisnis juga. Kenapa nih Bang milih clothing? Pakaian ya? Yes. Karena saya suka. Suka dulu, benar ya? Ya, suka sama pakaian. Kalau saya buka bisnis jualan pakaian wanita, berarti saya suka pakaian wanita kan. Tapi suka pasti wanita. Ya, jadi cuma itu aja, karena saya suka. Karena suka dipakai sama sendiri. Iya. Orang lain pun ya jadi patokan lah ya. Iya. Oke. Terus ini tuh untuk ini sendiri ya, katanya kan lebih besar penjualannya kalau saya pernah cek itu katanya di website nih. Iya, benar nggak sih? Betul. Kenapa sih, udah pernah analisis belum sih kenapa penjualan di website-nya tuh tinggi dibandingkan sama marketplace-nya nih? Penjualannya mungkin karena saya ilmunya kan lebih di Facebook Ads sama Instagram Ads lebih tinggi, lebih menguasai yang di sana. Terus
orang-orang itu setiap saya kasih apa itu paketnya itu saya packing yang bagus, kasih kata-kata mutiara gentleman harus gini gitu. Jadi Terus kayak terus kasih stiker juga bikin ganten.com bahasa bisnis ini. Jadi mereka repeat ordernya lebih mudah gitu. Oke. Jadi udah diikat dari awal ya gitu ya. Ke loyalitas dari customernya tuh udah diikat ya. Iya. Oke. Sorry kalau boleh tahu. Jadi intinya itu kan udah dari A sampai Z tuh paham soal bisnis. Emang kuliahnya di bisnis? Enggak. Oh, kuliah di mana? Kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan jurusan apa nih? Jurusannya apa? Teknologi pangan. Teknologi pangan. Oke, jadi buat Anda pengusaha yang kira-kira aduh gua tuh bukan dari jurusan bisnis, sebenarnya bisa loh teknologi pangan ya. Nyambungnya ke clothing. Asalkan ada kemampuan pasti ada jalan sebenarnya. Betul. Mau cari tahu. Betul. Gitu. Oke, terus di situ tuh ada nggak sih misalnya ada keilmuan tersendiri nggak di dalam kuliah tersebut yang Bisa diaplikasikan. betul diaplikasikan ke dalam bisnis yang dijalankan sekarang? Mungkin ini banyak orang yang tanya gitu, kamu kok kuliah ini, kerjanya ini. Nah, Yang paling penting kita itu harus menempuh pendidikan tinggi itu bukan karena untuk cari kerja, untuk merubah mindset. Orang yang berpendidikan mindsetnya tuh lebih bagus orang yang berpendidikan. Bukannya saya menjudge orang yang tidak berpendidikan. Namun menurut saya, pendapat saya, kebanyakan saya kenal orang, kalau orang yang berpendidikan komunikasinya lebih bagus, mindsetnya lebih bagus, cara berpikirnya lebih bagus, maka dari itu saya tidak menyarankan ada menjudge kuliah nggak penting gitu kan. Jadi pendidikan itu tetap penting. Tetap penting ya, bahwa sistematikanya juga dibutuhkan ya ketika berbisnis ya. Oke. Berpikir secara rasional juga mungkin ya, betul. strategi. Contohnya saja saya ya Kak, kalau saya nggak kuliah di Malang, saya mungkin pasar ojek online saya aja nggak bisa. Oke. Karena saya tinggalnya di desa. Lah, akhirnya saya lihat di kota, kota hidupnya pakai ojek online, tinggal pesan gini gitu kan. Terus orang-orang beli baju ternyata sekarang kayak gini. Di desa kan enggak, saya kan di ujungnya Pulau Jawa gitu kan. Pulau Jawa ya. Jadi itu kan juga merubah mindset juga kan termasuknya. Oke. Harus peka terhadap perkembangan zaman juga mungkin ya. Betul. Salah satu jiwa untuk menjadi pebisnis yang sukses juga. Harus peka dan sensitif ya, Gitu. melihat kecenderungan tren mungkin seperti itu ya. Pasarnya juga. Pasarnya. Ya, oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal pasarnya sendiri nih, kan kakak, manggilnya kakak aja ya. Kan kakak sendiri ini berbisnis di bidang clothing. Nah, untuk inspirasi dari model produknya sendiri itu didapat dari mana nih biasanya? Inspirasinya. Jadi gini, saya sebenarnya seharusnya saya juga lihat di Shopee juga sih. Jadi, ya, di Shopee itu kan ada iklan kan. Betul. Setting iklan kan ada kata kunci yang paling dicari. Iya. Nah, saya cari tuh pakaian apa yang sering dicari. Oh, ini dalam 1 tahun dicari seberapa sekian. Lah, itu pasar saya. Jadi kan di iklan Shopee itu sudah jelas kan, Kak. Misal orang cari sweater batik, kan jarang sweater batik. Betul. Makanya pencariannya di iklan kan dikit. Itu salah satu Shopee bagaimana kita bisa cari pasar di sana gitu. Kalau pendapat saya seperti itu. Jadi gitu. Oh gitu, jadi trennya itu dicari ya, Iya, analisis dicari. dulu. Dianalisis Jadi dulu. kira-kira yang ramainya bakal seperti apa, barulah nanti produknya dibuat ya, seperti itu ya. Iya betul. Oke. Terus kemudian kan sekarang tuh kayak saya lihat tuh di belakang ini kan produk-produknya nih dari Mas Ihab ya. Iya. Nah ini produk-produknya tuh lebih ke kasual cowok ya. Iya betul. Oke. Jadi kalau untuk perempuan sepertinya belum ya. Sebenarnya saya perempuan juga iya, tapi saya belum punya websitenya sendiri. Saya grosirkan biasanya orang NTT, NTB, Papua itu bisa ambil di saya. Tapi saya masih punya landing page, belum sampai sejauh yang bikin ganteng.com ini. Jadi yang bikin ganteng dulu, yang bikin cantiknya belum. Belum. Rencana bikin cantik.com. Oke. Biar gampang diingat lagi ya. Iya, biar gampang diingat lagi Iya, ya. betul ya. Tanpa filosofi ya. Yang penting order. Yang penting repeat order. Repeat order. Oke. Ini bisnismen sejati tuh kayak gitu ya. Gak mau ribet tapi hasilnya ada. Iya kan? Bisnismen seperti itu. Kemudian, nah kalau misalnya gitu, nih kalau misalnya kan berencana katanya mau bikin yang outfit yang perempuan nih, rencananya tuh masih di tahun ini atau tahun depan mungkin? Habis lebaran. Habis lebaran sekarang. Iya. Habis lebaran, oke. Ini tahun 2022, lebarannya itu kita tahu bulan apa ya? Bulan April apa Mei ya? Kayaknya. Oh jadi after itu langsung dibuatlah yang buat pasar yang perempuan itu ya? Iya. Oke. Itu mungkin produknya lebih kepada produk-produk apa Kak? Lebih atasan kah atau dress? Yang perempuan rencana saya
riset dulu seperti perjalanan. Kan habis lebaran orang jarang pakai pakaian muslim. Kenapa saya ambil lebaran meng-up uang secara bukan uang ya apa istilahnya. Modal saya terlebih dahulu. Betul. Modal dari yang cowok dipakai nanti buat yang cewek. Iya, jadi uang itu harus diputerin bukan dihabisin. Ya, diputerin ya. Jadi ingat Sobat Mea ya, uang itu bukan dihabisin, diputerin ya. Barangkali ada yang lupa, hilaf ya. Biar nambah terus kan pundi-pundi uangnya. Betul. Terus selama ini nih kan dengan perjalanan yang naik turun dan kemudian bikin ganteng.com ini dibuat gitu ya. Itu omset tertingginya sampai berapa sih? Itu per tahun saya berani bilangnya ya. Kalau per bulan terlalu dikit. Iya, kalau per bulan tuh kayaknya itu juga kurang valid ya. Iya, kurang valid. Per tahunnya nyampe berapa sih? 125 juta. Iya, plus minus ya. Bisa plus, bisa minus. Oke. Untuk ukuran yang baru 1 tahun berjalan berarti ya? Iya, ukuran ya. 125 juta berarti kan udah cukup lumayan ya sebetulnya ya. Satu per bulannya udah. Kalau dan ini dijalankan sendiri kan? Iya, dijalankan sendiri lah. Iya, dijalankan sendiri ya, bukan lumayan lagi sih sebetulnya, besar ya. Namun gini, kita dijalankan sendiri, kita nggak boleh sombong, maksudnya nggak butuh ilmu dari orang lain tetap ikut tutorial di YouTube, tapi kita tetap butuh coach. Salah satunya Mea gini kan, seperti ini. Jadi orang itu kalau bisnis itu tim sebenarnya, bukan sendirian. Kalau kita bisnis sendirian seperti yang dikasihkan Coach Johan, bisnis itu butuh tim, ada yang ahli bikin konten, ada yang ahli bikin copywriting dan sebagainya. Itu semua tim. Jadi kalau sendiri sih gempor ya pada akhirnya. Ya kalau sendiri enggak. Jadi tetap kita nggak boleh sombong, kerjasama itu masih perlu dibutuhkan, baik orang jauh maupun dekat gitu. Saya juga sadar saya nggak pintar bikin kata-kata copywriting di saat iklan, sadar nggak bikin konten, saya malah cuma jadi modelnya aja kadang. Gitu. Jadi model produknya sendiri. Iya, saya foto gitu modelnya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal timnya sendiri ini udah ada berapa nih Kak? Timnya kan saya masih sendirian, tapi kalau itu masih dibantu Mea juga, salah satunya diajarin Mea, butuh coachnya tuh dari Mea gitu. Oke. Tapi yang penting sih ininya ya untuk berbagai hal di belakang meja ya yang butuh pemikiran itu dijalankan kalau sendiri ya Mas Yob ya. Semuanya atau ada masukan mungkin dari orang tua kah atau dari keluarga? Oh ya, sebenarnya ini yang pengen saya sampaikan. Jadi konsep bisnis saya itu kan, saya orang Banyuwangi, itu pesugihan. Apa itu pesugihan? Waduh. Ya, pesugihannya langsung gelap ini. Jangan di-cut loh ya. Jadi pesugihannya kan saya orang muslim. Pertama itu sholat duha. Yang kedua itu ikhlas gak ikhlas, kita dapat uang 1 juta, itu 50%-nya kita amalkan. Dipaksa, nggak harus nunggu ikhlas. Kalau nunggu ikhlas nggak bakal selesai. Dipaksa sedekah misal 50%, kalau bisa sedekah itu lebih tinggi. Jadi itu kunci sukses saya ya, pakai pesugihan seperti itu, sholat duha sama amal yang dipaksa, nggak harus nunggu ikhlas. Nanti juga setelah terbiasa juga kan nantinya ikhlas. Iya, betul. Kuncinya seperti itu ya. Sebenarnya jatuh lagi ya, kunci suksesnya itu selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkahnya gitu ya, dalam perjalanan bisnisnya juga. Jadi kalau tadi kunci suksesnya itu lebih kepada sholat duha sama yang tadi berzakat ya, mungkin yang beramal ya. Oke. Kunci sukses setiap pengusaha tuh beda-beda. Ya. Beda-beda betul. Karena rezeki itu bukan dari secara uang saja, rezeki itu bisa kesehatan. Saya bisa datang ke Mea itu menurut saya rezeki yang sangat besar loh ya. Betul. Rezeki yang sangat besar juga bisa dari jodoh, siapa tahu. Saya kan masih jomblo gak laku. Saya berharapnya saya lo sambil iklan di sini ya. Udah tahu aja channelnya banyak yang nonton. Balik lagi nih kita ke si produknya sendiri. Ini kan produknya sendiri tuh berarti produksinya udah banyak atau gimana? Atau nunggu kayak ready stock, atau biasanya tuh pre-order atau gimana nih Kak? Kalau sekarang ready stock. Yang cowok ya ready stock. Yang cewek masih belum. Masalah stok gini, pernah nggak sih ngalamin kayak misalnya udah menyiapkan banyak stok barang, tapi tiba-tiba si barangnya tuh tidak keluar, tidak laku, atau sampai misalnya lambat keluarnya. Pernah nggak sih seperti itu? Keluarnya lambat pernah. Saya itu setelah wisuda S1 saya pulang
karena pakaian saya pakai jasa itu ya, saya kirimkan menggunakan jasa, yang nggak saya kirim menggunakan jasa yaitu laptop sama HP. Pulang dari kuliah saya Malang ke Banyuwangi, di Probolinggo-nya saya ditabrak truk dan laptop sama HP-nya pecah. Padahal sebelum saya pulang saya sudah pasang iklan di Facebook Ads sama Instagram Ads. Jadi kan itu ada orderan nih, tapi saya nggak sadar, saya masih kecelakaan, nggak bisa bangun, laptop sama HP pecah, gimana mau balesnya, gimana mau balas. Dan itu baru dipasang iklan ya, otomatis ya, lagi traffic lagi jalan ya. Okay. Iklannya lagi jalan tapi posisinya sayanya kecelakaan, jadi nggak bisa menanggapi itu semua. Gimana, tangan kiri saya kan nggak bisa dipakai, dulu digantung gini kan masih oke. Jadi kemudian saya nggak bisa bales 1 bulan. Saya beli HP sama komputer, itu saya yang balasan itu saya mohon maaf, gini sebagainya, saya habis kayak gini, jadi order nggak kak gitu. Jadi kita harus menyampaikan maaf, customer itu yang utama, pelayanan excellent itu yang utama. Iya betul. Service excellent memang harus dimulai dari dari si penjualnya sih ya. Kemudian ya walaupun tanggapan, alah ini mas gak niat ya jualannya, pasti ada yang kayak gitu, kok dibalas setelah 1 bulan baru punya HP sama komputer baru gitu. Betul. Padahal sambil ini juga ya, maksudnya sedih ya, bukan sedih gara-gara nggak bisa bantu juga ya, tapi masih kondisi juga masih recovery kan. Jadi saya pakai tangan satu di depan komputer, tek lambat sekali, terus ininya masih enggak loh. Gitu. Masih kerasa juga ya. Masih kerasa, belum 1 bulan itu belum sembuh. Jadi saya cuma istilahnya belum nggak ngiklan waktu saya kecelakaan, tapi yang waktu saya sakit itu saya bales permintaan mohon maaf saya gitu. Jadi tetap excellent service harus dijaga, nanti nggak mau repeat order lagi. Iya betul. Balik lagi ya. Repeat order yang utama. Jangan cuma puas sama jualan berarti ya. Yang penting setelah beli, ada yang beli itu harus beli lagi ya, sama bikingantung.com ya. Iya betul. Retargeting terus berarti iklannya ya. Nah, kalau yang produk yang tadi yang dead stock gimana tuh cara ngatasinnya biar bisa keluar? Yang apa? Yang dead stock yang nggak laku nih stoknya. Yang stoknya tuh lambat keluarannya. Gini kan sebenarnya ini strategi marketing saya ya. Jadi gini, waktu ada orang pembelian, ada yang produk yang nggak laku ya, ada pembelian orang di atas 300.000, saya bilang, kak kalau 300.000 beli dapat kaos ini, itu padahal kaos yang sudah ukurannya sudah nggak lengkap dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi orang mindsetnya berpikir tuh, wah enak ya belanja 300.000 plus kaos atau hoodies atau jaket gitu kan. Jadi sudah enak gitu loh. Kita sebagai pengusaha itu jangan berpikir nanti kalau nggak laku gimana. Kita bikin strategi, orang beli 200.000 kasih produk yang sesuai, kasih bonus. Padahal secara tidak langsung itu adalah pakaian yang sudah ukurannya tidak lengkap seperti itu. Jadi itu sih sebetulnya mengeluarkan stok barang juga sebagai gimmick atau bonus ya. Tanpa harus nge-push ke ini harus terjual. Padahal kita nge-push dari produk yang lainnya ya. Iya, betul. Oke. Nah, pernah ada masalah nggak sih sama suppliernya? Kan setiap perusahaan atau toko tuh pasti punya supplier nih. Pernah nggak sih ada kendala pengiriman dari supplier, itu udah ditunggu lama kok nggak datang gitu, tidak sesuai waktu yang disepakati sebelumnya, ini gimana? Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah, tapi pernah sekali sih, misal 100 piece itu kurang 2 piece-nya nggak ada, tapi alhamdulillah saya harus pilih supplier yang jujur, itu uangnya dikembalikan, yang tidak sampai barangnya itu. Kalau kita cari supplier itu nggak harus gimana ya, harus supplier yang terpercaya, jadi terpercaya, terus intinya pertama tuh yang dipercaya dulu. Terus dia pemberian excellent service-nya juga bagus. Percuma terpercaya tapi kalau dijawab WA-nya lama, males kan. Iya, betul. Kita padahal udah niat mau kerja sama bareng ya, tiba-tiba responnya juga lambat gitu ya. Itu juga berlaku buat saya nggak boleh responnya lambat juga. Karena nggak enak ya, seperti itu ya sama orang lain nerima kayak gitu. Oke, kalau gitu. Jadi pernah dapat prediksi yang agak-agak meleset nggak sih? Ini kayaknya misalnya pas meluncurkan produk misalnya tuh kita tuh udah kayak wah ini tuh produknya yang bakal laku, tapi ternyata pas di launching itu nggak sesuai penjualannya. Kok lama ya itu penjualannya? Keluarnya lama gitu, gimana tuh? Ya sama yang tadi dibikin bonus saya jadi tetap aja ya, tetap aja kejual. Saya lihat ini penuh kepercayaan diri sih memang. Optimis. Jadi optimis karena selalu dianalisis juga semuanya ya ketika jual satu produk ya. Jadi kan sekarang dunia sudah canggih, analisisnya itu bisa lewat Google Trends,
Misalnya Oke. saya mau iklan di NTB sama Papua gitu, sama NTT. Itu lihat dulu di Google Trade mereka sering transaksi nggak di pencariannya. Kan yang sekarang sudah mudah kan sekarang. Betul, Terus betul. juga seperti yang saya katakan tadi lewat Shopee juga bisa. Itu pendapat saya sih. Tapi kalau setiap pengusaha kan masih mempunyai cara tersendiri gitu. Iya, betul, betul. Oh, oke. Jadi kembali lagi ya. Setiap ada analisis sih nggak akan terlalu jauh meleset lah ya ketika ngeluarin satu produk ya. Oh, oke. Kalau tadi kan sering di-spill nih NTB, NTT sama Papua. Memang target marketnya sendiri lebih banyak ke daerah timur atau gimana kalau sejauh ini? Oh enggak, karena yang sebenarnya gini, malah di Jawa sebenarnya. Tapi kalau ada orang beli secara grosir, biasanya itu dari NTT, NTB, Papua. Oh, untuk grosir tuh dari ketiga daerah itu. Kebiasaanya yang beli. gitu. Oh, oke. Jadi memang itu tuh karena mereka tertarik dengan Si produknya atau lihat harganya cukup oke kah? Keduanya kayaknya. Keduanya ya, oke. Ini benar-benar kepercayaan diri yang tahap berikutnya. Oke, di usia muda itu bukan halangan ya untuk belajar. Kita juga belajar sama-sama ya tentang how to run your business dengan cara apa yang bisa kita pelajari lewat analisis ya, seperti itu ya. Terus gabung di kelas MEA udah berapa lama? Sejak saya bikin Ganda.com berarti 11 bulan itu tadi. Oke. Jadi saya kalau nggak gabung kelas MEA, iklan saya boncos terus. Oh iya. Karena saya nggak tahu, kan di MEA kan diajari kan ada pixel misal seperti itu kan. Orang yang sudah ngeklik, sudah masuk website itu kan kelihatan. Nanti kan kita ulang iklan lagi yang orang yang sudah ngeklik itu. Orang yang pernah ngeklik itu berarti pernah penasaran. Nah, kita ikutin terus tuh, kayak ngejar cewek gitu. Oh iya benar. Ketika pernah kenalan gitu ya, pernah saling tertarik, kejar terus gitu ya. Oke. Siap kalau gitu. Oke, ini cukup menarik ya. Berarti awalnya ikut kelas yang itu dulu yang Facebook Ads sama Instagram Ads ya. Oke. Baru join ke kelas Shopee ya. Iya baru Shopee-nya baru-baru ini. Oke. Tapi ada rencana untuk mengembangkan si Shopee-nya sendiri nih? Setiap orang berbeda-beda ya Mbak ya. Tapi kadang ada sih orang, saya di Shopee itu kayaknya masih vakum gitu loh. Masih kalau ada yang nanya ada Shopee-nya nggak, baru saya kasih tahu. Tapi nggak pernah. Saya masih belajar dari MEA juga bagaimana meng-up Shopee itu bagaimana. Jadi masih Shopee saya masih jelek. Bagusan. Lebih bagus yang di website Di itu website yang, dan aplikasi. yang bikin ganteng.com itu ya. Oke, bikin ganteng.com itu memang nggak sulit ya, ketika kita ngetik juga nggak rumit kayaknya gitu ya. Dan suka ada suggestion biasanya kalau di Google ya, bikin ganteng.com dia tuh udah kayak ini kayaknya sering diklik deh gitu kan. Oke. Kalau sejauh ini nih produk unggulannya sendiri dari si ganteng.com sendiri tuh lebih ke apa? Lebih ke hoodie kah atau baju-baju kayak kaos kah atau apa? Aduh, kalau pertanyaan itu sulit ya Kak ya. Karena barang itu kita nggak boleh bermindset nggak laku. Tapi kalau menurut saya kan lakunya sama, nanti tinggal ukurannya. Seperti yang saya katakan tadi, ukurannya yang nggak sudah nggak lengkap itu jadikan bonus saja gitu. Oke. Tetap dijadikan aset tapi nanti dipakainya beda mungkin ya. Makanya beda, strategi marketingnya tuh harus beda gitu. Oke. Karena orang beli itu sebenarnya pakai logika apa emosi kalau menurut Kak? Iya. Pakai Kalau saya sih lebih ke emosi. ya pakai emosi. Oh ini barangnya bagus, pakai emosi, terus kemudian orang itu membenarkan dengan logika. Jadi ini barangnya bagus kan, bisa dipakai ke kantor, ke sini gitu kan. Nanti emosi dulu terus dibenarkan oleh logika seperti itu. Ingat ya, ini sesuatu untuk belajar itu ya, nggak terkait dengan apa bidang studi yang mungkin kita pelajari waktu SMA, waktu kuliah. Ini dari teknologi pangan, bahkan sampai ini ya, ke arah psikologi kalau menurut saya. Selain bisnis ya, jadi mempelajari psikologi juga ya. Karena mungkin kalau mindsetnya pengusaha juga, kita tuh harus tahu psikologi daripada pembeli kita. Betul. Sama sih, apa sih market kita tuh lebih sukanya tuh produk-produk seperti apa, terus kita harus banyak analisis juga sih produknya, terus ikutin trennya juga kayak gitu. Oke. Perkembangan bisnisnya ya, ini ya, proses pengembangan bisnisnya tuh dari awal tuh sampai sekarang tuh seperti apa yang bikin ganteng.com? Diawalinya dengan apa dulu gitu, yang fondasinya kan mungkin Sobat Semea juga teman-teman di sana mau tahu juga nih. Mulai belajarnya dari mana, terinspirasi dari mana sih ganteng.com ini? Bikin ganteng.com itu yang pertama itu boleh belajar dari YouTube, internet boleh. Tapi kita yang paling penting butuh coach yang berpengalaman.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua pakai pesugihan tadi yang saya bicarakan. Jangan lupa sholat duha sama amal yang harus dipaksa. Oke. Ya. Yang selanjutnya excellent service itu sangat penting. Termasuk oke. dari pengirimannya cepat, Oh iya, sama betul. packingnya dan sebagainya. Terus kasih stiker supaya orang repeat order gitu. Kasih Ya, kata-kata. iya. Pokoknya yang utama itu excellent service biar mereka tuh bisa repeat order. Oke, it's time for the quiz. Oke, buat kalian semua yang udah nonton tadi ya, beberapa hal yang udah kita share, kita ngomongkan sama si narasumber kita yang sangat muda tapi ininya tajam ya, insting bisnisnya tajam. Bisnisnya tajam dan juga punya usaha yang sedang berkembang pesat. Sedang berkembang pesat, betul. Kita tuh ada sesuatu yang jadi titipan dari sang narasumber kita. Dia tuh kayak mau kasih sesuatu ya Mau buat bagi-bagi hadiah. betul Untuk sobatnya semua. saking care-nya ya sama sobatnya ya. Iya, pastinya. Oke, jadi ada pertanyaan tentunya dari kita sendiri dengan syaratnya seperti berikut ya syaratnya. Apa aja nih kira-kira kasih? Syaratnya sobat Mia semua cukup untuk follow Instagram dari bikinganteng.co.id dan juga komen mau sebanyak-banyaknya di official account YouTube dari komunitas Mea atau Coach Yohan Agustian. Dengan pertanyaan apa nih Pak? Pertanyaannya. sendiri nih. Jadi waktu tadi tuh ada sempat dibahas tentang definisi sukses. Jadi definisi sukses buat tiap orang bakal beda. Cuma dari Mas Yampi ini dari bikinganteng.com punya definisi sukses yang berbeda. Nah, kira-kira apakah itu? Langsung aja dijawab ya di kolom komen ya. Langsung jawab di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Caranya itu langsung komen mau dan definisi sukses menurut Mas Syihabnya itu apa. Oke. Gitu. Mau langsung jawabannya ya. Iya. Oke. Terus strategi marketingnya dari awal tuh kayak gimana sih bikin .com ini lebih ke offline kah atau online kah? Ke online, ke Facebook Ads sama Instagram Ads. Oh, dari awal pun sudah online ya? Iya. Biasanya suka ada yang bikin toko dari dulu secara fisik kan gitu. Oke, Atau ini door to langsung. door dulu ke orang lain, Atau door to nawarin door, dulu betul. mungkin. Oh ya, saya ya benar sih kata Kakak. Benar door to door dulu, tapi saya up-nya itu ketika masuk ke digital marketing. Oke. Jadi door to door tuh memang udah ada hasilnya, Iya. tapi belum boom mungkin ya. Ya, sudah saya ceritakan tadi ada sepatu, ada barang gue ada gitu, masih oke, ada. betul. Lama-lama kok nggak punya ciri khas, kemudian saya bikin content.com dan belajar digital marketing di MEA. Oh, oke, seperti itu ya. Jadi biasanya kan memang nggak kebayang untuk digitalnya seperti apa. Kalau bisnis itu mulainya dari offline store dulu Iya. gitu ya. Kalau misalnya ini ada yang door to door juga selain yang offline store ya. Cuma door to door kan kebayang ya dari segi energi yang Iya. dikeluarkan sama waktu ya biasanya. Saya sudah Ya. pengalaman ngasongnya termasuk kayak gitu kan. Oh iya betul. Yang apa berjualan gorengan Iya, itu. berjualan gorengan. Oke. Itu juga sebenarnya effortnya kan cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Ya waktunya juga ya. Iya, Buktinya- mental. mental juga tapi terbentuk ya mental dari situ ya. Iya, jadi karena dulu saya pernah ngasong, saya itu tahu karakter orang. Jadi karakter orang yang biasanya yang jual anak kecil, beli aja wes, Mas berapa gitu. Ada yang persepsinya gini. Oh, itu masih muda kok ngasong gitu. Jangan dibeli. Katanya nggak mau sekolah gitu. Padahal saya sekolah. Padahal itu pulang sekolah atau di sore kan orang di pantai kan mau lihat matahari sunset gitu kan. itu ya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong sendiri nih, kalau untuk nge-brandingnya dari ganteng.com sendiri nih, udah menggunakan sosial media belum, Kak? Sudah, tapi saya kurang aktif ya. Oke. Karena saya kan belum punya tim yang timnya kalau di sosial media masih saya sendiri gitu. Oke. Jadi lebih ke memaksimalkan website dan aplikasi. Website dan aplikasi. Oke, websitenya sendiri nih total misalnya kunjungan gitu ya atau pembelian yang datang itu tiap harinya rata-rata berapa tuh? Cuma puluhan Kak, sekitar 70, tapi nggak tahu kalau mau lebaran ya. 70 tapi kalau dikali 30 kan 2000 ya. Tapi itu kan pengunjung aja, mereka belum tentu beli. Betul. Yang beli kan ya, belum tentu kan. Tapi kan dikejar terus ya kalau sama Iya, iklan. dikejar terus. Oke. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat nih berarti lebih banyak menggunakannya itu iklan di sosial media gitu, Iya. di FB Ads sama Instagram Ads. Iya. Nah, seberapa pengaruh sih si FB Ads sama si Instagram Ads ini dalam penjualan produk kakak sendiri? Saya sangat berpengaruh sekali. Memperkenalkan produk kalau nggak pakai sosial media, pakai apa? Pakai banner. Pakai banner yang tahu cuma lewat aja. Betul. Kalau orang di luar daerah itu nggak akan tahu ya. Iya. Oke. Jadi ini
sampai berapa persen kalau misalnya di persentase nih? Seberapa pentingnya nih? Sosial media. Ya. Bahkan 80% pendapat saya. Heeh, heeh. 80% saya promosi sosial media. Terus kemudian mungkin yang sisanya lewat stiker biar repeat order sama mulut ke mulut gitu. Oh, oke. Termasuk kan sosial media juga ada ini ya apa? Kan mungkin ada WhatsApp grup juga, biasanya grup yang komunitas web bisnis kayak gitu, itu juga masuk juga nggak sih dari saya masih belum pakai grup WA bisnis ya. Aku kepikiran dari masnya ini memberi inspirasi. Oke, itu WA bisnis emang bisa dipakai juga ya. Jadi kalau misalnya WA bisnis kan udah agak beda juga ya, analisisnya bisa dipakai juga untuk bisa masukin katalog juga. Bisa masukin katalog, betul. Saya pakai WA bisnis tapi belum ada grup khusus customer saya. Oh, oke. Kalau grup alumni pernah ditawarin nggak sih sama grup keluarga tentang bisnis ini? Oh iya sering gitu. Oh sering ya? Target terdekat ya? Target terdekat. Gratis lagi. Gratis ya? Oke. Kan biasanya kalau dalam grup tuh rame gitu ya. Apalagi grup keluarga sama grup alumni nih. Itu berarti jadi salah satu pangsa pasarnya juga ya? Iya. Oke. Malah lucunya saya jualan ini ditanya gorengannya masih nggak mas? Orang mindsetnya udah ketanam. Kalau kakaknya itu emang dulunya mungkin berjualannya gorengan. Benar ya. Bagus sebenarnya, mungkin bisa dikembangkan juga sih gorengannya. Iya benar. Kan? Iya benar, karena udah stabil, orang ingat itu brandingnya dapat berarti kan. Oke. Terus kalau misalnya ya kita ngomongin soal naik dan turun itu pasti ada ya. Nah, ketika yang turun itu kan ketika waktu yang kecelakaan itu ya. Itu ngedropnya sampai betul-betul drop penjualan sampai betul nol gitu penjualan atau kayak gimana nih? Iya. Waktu kecelakaan itu kan iklan jalan tapi saya nggak bisa apa-apa kan. Terus sehingga saya sesali bukan orang nggak jadi belinya, excellent service-nya. Kalau ya nggak enak ya orang udah komunikasi sama kita nanyain produknya udah niat yang kunjungin ya. Itu yang saya sesali itu excellent service karena saya nggak bisa melayani dengan baik karena kita itu kalau jualan itu ibaratkan kita sebagai pembeli. Kalau kita jadi pembeli pelayanannya kayak gitu mau nggak? Jadi saya selalu mengibaratkan seperti itu. Jadi excellent service itu utama. Jadi yang saya sesali bukan omsetnya menurun dan sebagainya, tapi excellent service-nya menurun. Oh, oke. Jadi ada proses mirroring di sini, di mana kalau misalnya sebagai pembeli kita enak nggak sih seperti ini. Nah ini sebetulnya balik lagi ya, ini terkait unsur psikologi juga. Jadi Mas Syihab ini memang banyak belajar tidak terkait bisnisnya aja, tapi di luar itu yang mendukung bisnisnya ya. Oke. Nah belajar kayak gitu, hal-hal yang di luar core bisnisnya itu sendiri dari mana sih? Kan itu kuliahnya aja ya. Pertama dari SMA deh, SMA-nya udah IPA, kuliahnya teknologi pangan, bisnisnya clothing. Terus banyak hal-hal yang terkait psikologi yang dipelajari juga. Nah itu tuh dari mana sih belajarnya? Yang pertama kan saya sering lihat podcast dari YouTube, dari sosial media. Terus dari Coach Yohan juga, dari Mea itu. Dari Mea itu kontribusi paling banyak gitu. Oh gitu. Oke. Jadi mindset seorang pebisnis juga muncul dari situ ya. Karena ya seperti yang katakan di awal, kita nggak boleh sombong, kita harus tetap belajar. Pakai iklan aja dulu nggak kayak gitu zaman saya waktu masih kuliah. Sama sekarang fiturnya udah beda. Jadi kita harus tetap upgrade ilmu terus. Oh betul karena kita juga kan ngelihat kalau ke marketplace gitu ya kadang-kadang loh kok ini tombolnya kemana ya, kok hilang. Saya mau cari satu produk tiba-tiba ininya udah beda lagi gitu. Yang beda ya. Bener, placementnya udah kemana gitu. Oke. Jadi itu juga termasuk proses pembelajaran tanpa henti ya. Oke. Nah kalau tantangan terbesarnya sendiri nih selama menjalani bisnis clothing lainnya sendiri itu apa tuh? Tantangan terbesar sendiri ya apa ya menurut saya? Itu belajar digital marketing itu gak mudah menurut saya. Sulit. Saya dulu bikin konten jelek jadi modal foto-foto gak cukup. Mungkin modalnya yang jelek gitu. Padahal enggak loh, sebetulnya cuma butuh angle ya. Cuma butuh angle. Betul. Dikasih lighting gini kayaknya munculnya bagus bakal videonya. Oke, jadi tantangannya lebih ke belajarnya sendiri juga ya. Karena belajar itu menurut saya paling susah melawan rasa malas. Melawan rasa malas, betul ya. Kadang-kadang masih nunggu 5 menit lagi ya. Apalagi pengusaha kan nggak ada yang ngejar kan. Maksudnya nggak ada, kalau di perusahaan kamu harus selesai Senin kan gitu kan. Kalau pengusaha
alah nanti aja kan itu penyakitnya pengusaha itu seperti itu, melawan rasa malas. Iya itu yang sangat rentan sekali tuh di situ Iya, ya. jadi padahal ilmu pengetahuan tuh berkembang terus. Jadi untuk belajar kita tuh nggak boleh berhenti. Walaupun kita sudah omsetnya miliaran, tetap harus belajar. Siapa tahu di masa depan ada teknologi yang lebih baik lagi gitu. Betul. Jadi itu ya. Terus sama generasi muda itu, kita kalau punya uang jangan sampai dihabiskan, diinvestkan ke muda atau dibelikan barang yang bisa sekiranya mahal gitu kan. Jadi diinvestkan supaya suatu saat nanti saya kan pasti lebih gaptek daripada anak-anak SD sekarang. Betul. Jadi suatu saat nanti jika saya sudah gaptek, saya sudah punya investasi, terus memperkerjakan orang-orang yang anak SD sekarang gitu. Iya. SMP SD sekarang gitu. Iya, yang nantinya sih sudah kuliah ini lebih maju Oke. Daripada saya. Betul. Oke, terus kalau misalnya gini, kan waktu itu sempat jatuh bisnisnya ketika waktu kecelakaan sampai 1 bulan lebih ya untuk recovery-nya ya. Iya. Nah, itu cara bangkitnya sendiri gimana sih? Bangkit dari diri saya sendiri. Ya, bangkitnya dari bisnis kan. Betul, motivasi dirinya seperti apa? Gini, saya memotivasi diri saya, ini saya sudah S1, sudah sarjana. Kalau seumpamanya saya cari kerja, saya kan memang passionnya nggak suka kerja. Bener, saya pernah kerja di beberapa tempat, tapi memang saya resign karena bukan passionnya. Jadi motivasi diri saya, gini, saya pernah baca buku dan video dari salah satu channel YouTube gitu kan. Kalau menurut Muslim 10 dari pintu rezeki itu kan 9 berdagang. Jadi kalau ingin sukses menurut saya bukan jadi karyawan tapi jadi pedagang. Selain itu kan saya orang Muslim, saya kan harus mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri itu adalah seorang pedagang. Jadi saya mencontoh apa yang dikatakan Rasulullah untuk mencari rezeki itu seperti itu. Oke. Jadi ingat kepada ajaran agama ketika ingin bangkit lagi, masa ya gitu ya. Ketika habis kecelakaan udah recovery, masa masuk ke pekerjaan lebih baik ya. Saya balik lagi. Belajar, kadang kan saya juga belajar agama, lihat di YouTube. Saya nggak pernah lihat di YouTube kalau mau kaya harus jadi karyawan, nggak pernah lihat saya. Oh iya. Belum pernah lihat itu ya. Jadilah karyawan supaya Anda kaya tuh nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat. Tapi kalau cuma isu jadi PNS lebih tertata itu masih dengar. Tapi kalau jadilah karyawan supaya Anda jadi kaya, nggak pernah dengar saya. Nggak pernah ya. Oke. Lebih tertata juga enggak ya. Oke. Jadi untuk bangkit ya gitu ya, balik lagi ya, memotivasi diri dulu berarti ya. Iya. Oke. Sama ingat juga mungkin si passionnya tadi kan, kalau passionnya sendiri kan emang berjualan ya, dia kembangkan si passion itu mungkin ya, kayak gitu ya Kak. Iya. Kalau definisi suksesnya sendiri nih dari Kakak sendiri dalam berbisnis itu apa nih? Kalau definisi sukses menurut saya, sukses itu tidak dihitung dari nominal berapa uang kita, berapa mobil kita, tapi sukses itu bagaimana kita berguna bagi orang lain. Bagaimana kita berguna bagi orang lain. Oke, jadi kalau kita bisa bantu orang lain lebih banyak, berarti kita lebih sukses ya. Iya. Oke. Bukan dari kita sudah punya sawah, kalau orang desa ya, sawah, mobil Ferrari Sport tuh belum sukses. Belum, menurut saya bukan orang sukses, bukan seperti itu. Orang sukses itu yang berguna bagi orang lain. Oke. Terus yang paling menyebalkan itu ya ketika berbisnis ya, yang paling menyebalkan tuh apa sih? Sama yang paling berkesannya apa nih? Yang paling nyebelin dulu deh. Yang paling nyebelin ya, ngadepin kita sudah selesai servis, customer-nya, oh iya Kak, gini, nanti aja ya, nanti kalau gajian. Itu saya ingatkan ya. Saya ingatkan, terus ada yang bilang gini, Mas kok selalu mengingatkan saya gajian. Masnya itu penipu ya? Ada yang bilang gitu. Oh gitu, nggak ngingetin waktu gajian pun salah ya. Mana kita tahu dia gajian tanggal berapa ya? Dan niatnya buat Terus, follow up ya. kadang juga ada yang aneh, saya gajian tanggal 24 ini Mas, screenshot itu buat apa gitu loh. Kalau mau beli ya udah order, nggak usah di screenshot tanggal gajiannya gitu. Betul. Tapi itu malah nggak apa-apa, malah saya ingatkan waktu dia gajian. Oh iya, lebih enak ya kejalannya ya. Tapi nggak sama angka gajiannya, dia berapa kan di screenshotnya? Iya, sama angka. Oh Tuhan ya. Segitu polosnya sama. Saya gajian segini. Yang paling berkesan apa nih Mas ketika menjalankan bisnis nih? Yang paling berkesan kan saya anak paling nggak pintar di kelas dulu di kuliah. Tapi alhamdulillah nasib saya itu paling bagus. Alhamdulillah. Daripada teman-teman yang lain. Menurut saya paling bagus, nggak tahu menurut orang lain. Karena saya lulusnya paling cepat. Kemudian juga yang kayaknya teman saya yang
baru wisuda dan masih menganggur, kayaknya yang masih produktif itu saya, menurut saya lah. Iya. Oh, gitu ya. Soalnya saya sejak SMA kan sudah belajar produktif, soalnya mereka kan cuma kuliah, pacaran, jadi bucin, jemput pacar, pakai pacar. Ini sebuah tamparan ya. Jangan jadi bucin kalau tidak produktif ya. Ya, karena kita itu di kuliah kan bukan untuk jadi ojek online. Oh, betul. Pacar kita. Betul. Kita di kuliah kan biar pinter. Betul, biar pintar ya. Jadi pas kuliah juga mungkin cari-cari kesempatannya lebih ke cari peluang bisnis. Cari peluang bisnis, usaha, buka mungkin jaringan ya, jaringan Kalau- pertemanan yang nanti mungkin siapa tahu ya, bikin bisnis bareng kan, who knows ya. Oke, jadi udah berpikiran ke situ ya. Oh, saya dulu bucin sih, makanya nggak maju-maju. Ojek online ya, yang di mana jemput. Nah, Mantap. kalau selain bisnis si bikin ganteng.com ini ada rencana lain lagi nggak di lini bisnis lain? Kan kalau ini clothing mungkin ada rencana. Itu saya ingin ke pakaian wanita yang saya jualkan habis Oke. lebaran ya, tadi mau saya belajar, saya upkan lagi gitu. Oke, itu Tapi kayak masih wanita. merintis, nggak tahu target saya setelah lebaran. Oke. Tapi nggak tahu target itu bisa hasil, tapi harus dibuat mindset bisa setelah lebaran bisa. Outfit cewek. Oke, jadi outfit cowok, outfit cewek. Selain itu ada lagi nggak? Misalnya rencana untuk merambah ke apa, sepatu kah? Oh, iya. Atau misalnya Sepatu apa? sudah sebenarnya. Oh, sepatu sudah. Sudah, Oh, tapi oke. dibikin ganteng.com itu stoknya lagi habis. Stoknya lagi habis. Jadi belum dulu di ini atau sedang pesen juga nih. Ya mungkin cita-cita saya ingin beli sawah. Beli- Biar invest di masa tua saya, Oke. bukan beli mobil, beli sawah. Beli sawah. Iya. Dan makin jarang sekarang, makin jarang betul memang. beli Sebenarnya sawah. bener sih, maksudnya kalau anak muda ini menarik sih, Menarik ya. Karena kalau misalnya anak muda yang lain itu mungkin investasinya tuh kan lebih kepada kripto mungkin ya. Kalau ini tuh masih kayak sawah. Oh, iya, gitu. iya, Karena betul. petani-petani juga sekarang udah mulai susah ya. Susah cari lahannya sih Lahan memang. juga, Betul. yang namanya lahan kan semakin tahun itu semakin Makin meningkat mahal. juga, semakin mahal. Semakin gitu. mahal dan semakin sulit didapatkan Nah, sih. mungkin kalau kripto masih mahal, boleh juga nih investasinya sawah. Saya suka dia seperti yang saya sebutkan, karena kita nggak selalu di atas gitu. Oh, Kalau kita di bawah oke. kan kita masih punya aset sawah. Aset, betul, aset. Dan asetnya tidak bergerak itu biasanya ini ya, apa, memang awet sih, harganya nggak turun-turun Iya. ya. Betul, Bener. Kepikiran juga ya ke situ ya. Oke lah. Kapan mau beli sawah? Doakan ya segera. Ya, oke. Pengen beli Sama sawah. nanti beli rumah mungkin ya. Oh. Kalau rumah saya kan masih ikut orang tua kan. Saya kan anak kelima dari 5 bersaudara, laki-laki sendiri. Terus kalau sawah kalau sudah ada jodohnya aja deh. Maaf, maksud saya kalau rumah kalau sudah ada jodohnya aja. Oke. Jadi sementara ini cita-cita saya ke sawah dulu. Ke sawah dulu ya, jodoh belum dulu ya. Nanti Iya. gimana dikasihnya ya. Iya. Oke. Nanti udah beli rumah, jodoh saya di Bandung, anggota ya kan nggak tahu. Oh iya, benar. Who knows ya, benar. Iya. Betul. Terus kalau misalnya gitu, tips dan triknya biar bisnis berkembang menurut Mas Syihab sendiri seperti apa sih tips dan triknya? Mungkin saya ulang lagi ya, pakai pesugihan. Oh, iya, Salat duha, amal itu memang penting. Itu aja ya. Itu amal harus paksa. Oke. Nggak harus ribet-ribet tips and triknya harus kayak gimana. Nggak usah pakai pesugihan yang di gunung, di kuburan, itu nggak usah. Nggak usah. Langsung cukup sholat duha sama amal harus dipaksa gitu. Oke. Itu pesugihan saya seperti itu. Sama berbakti kepada kedua orang tua. Oh iya, Berarti tambahan. ada Makasih. ya. Oke. Jadi kalau misalnya tips and triknya lebih ke hal sederhana seperti itu yang bisa dilakukan setiap hari ya sebetulnya ya. Sama tekad yang kuat juga, Tekad berpikiran yang kuat, ya. positif, terus-terusan mungkin ditambahin juga risetnya juga. Kita tuh kalau misalnya berbisnis itu harus tahu pasar kita itu siapa, kebutuhannya apa. Terus sering-sering juga upgrade ilmunya juga Oh, oke. mungkin. Ya, betul. Terutama mungkin yang mau berkaitan sama digital marketing dan juga e-commerce itu Sobat Mia semua bisa juga nih langsung cek official websitenya dari Mia Community sendiri kayak gitu. Nah, di sana itu banyak banget informasi-informasi seputar digital marketing dan juga e-commerce. Oke, untuk channel kita sendiri jangan lupa like, subscribe, dan komen juga ya. Terus share juga jangan lupa ya. pasti. Nah, untuk store-nya sendiri nih di website apa tuh tadi bisa diulang lagi mungkin Sobat Mia pengen Oh ya, lihat. saya mau promosi boleh ya? Oh, Iya. silakan. Jadi teman-teman jika butuh fashion cowok di bikinganteng.com. Jangan lupa lihat di website. Kalau ingin suka sekali, kalau bisa download aplikasinya juga ya di bawah sendiri. Terima kasih. Oke. Nah,
Kalau tadi kan kita ngomongin kayak bikin ganteng.com, tapi kita tuh nggak tahu sebenarnya produknya tuh kayak gimana sih, Produknya Kak? seperti apa Yang ya? bisa bikin ganteng tuh yang kayak gimana sih? Nah, tapi bener nih kayaknya bikin boleh ganteng ya. boleh dijelasin mungkin ini Ya. apa produknya? Ini kalau yang saya pakai nih bikin ganteng ya. Ini yang saya pakai juga. Oh, ini produk- juga. Ini produknya bikin Ini ganteng ya. Ini bikin ganteng. Jadi ini kainnya tuh saya nggak jual yang KW-KW ya. Ini maaf bisa dipegangkan enggak. Boleh. Ini, Ini lucu ini juga nih. melar kan dia. Terus kainnya tuh dipegang dingin. Oh, bahannya adem ya. Ya, Bahannya adem. adem. Kan biasanya suka ada yang kalau melar tapi gerah. Ini adem ya. Adem. Ya dingin. Di berbagai suasana cocok berarti ya. Warnanya nggak cuma ini, banyak pilihan kok. Oh, banyak Dibikin pilihan. Kalau yang Oke. suka mungkin yang warna-warna cerah ini bisa dipilih ya, bagus. Ini kalau biasanya mau nge-gym atau mau di rumah-rumah aja pakai yang ini. Ini dingin banget ya. Ini polyester. Ini Nah, ini melar warnanya ada juga. warna apa aja? Ini ada merah, yang saya bawa merah. Merah sama apa ya? Biru ini. Mm-mm. Ya itu aja sih yang saya bawa, tapi coba lihat di website. Cek aja di website Cek ya. aja di website. Bikinkanten.com ya. Oh, oke, ini keren banget sih. Kalau saya yang pakai jadi ganteng ya. Oke. Kalau produk celana ini ada? Atau Celana belum ada karena saya masih mempertimbangkan celana itu kalau nggak beli di store-nya langsung itu kadang nggak cukup pinggangnya atau pinggang, panjangnya. iya, Jadi panjang. kalau celananya masih belum. Pinggang tuh agak-agak rawan ya di pinggang biasanya Iya. ya. Jadi ya takutnya saya biasa pakai nomor sekian kok nggak masuk ya gitu ya. Iya. Oke. Oke, cukup sudah perbincangan pada kali ini Sobat Mea. Terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang kita share bersama Mas Ihab dari bikinkantan.com ini bisa bantu insight teman-teman semua Sobat Mea, di mana ini tuh bisnis ya dimulai dari muda, mindsetnya ya, bukan bisnisnya aja tapi mindsetnya juga. Jadi ada beberapa poin juga yang bakal saya share dari obrolan kita kali ini, bahwa bisnis itu tuh kerja sama tim ya. Iya. Jadi meskipun kita bisa ngejalanin sendiri, tapi pada lama kelamaan ya gempor ya kalau Iya. saya jalanin Insight sendiri. juga. Betul, butuh pikiran dan bantuan tenaga juga dari pihak lain. Terus yang kedua, tuh tetap humble, tetap rendah hati juga ya. Jangan sombong, selalu mau belajar. Terus ada lagi, jangan lupa ibadah sama sedekahnya juga dijaga gitu ya. Iya. Tuh kalau misalnya dari Mas Ihab sendiri tuh namanya pesugihan ya. Kemudian ini ya, ujung-ujungnya ketika ada yang order juga, jangan lupa ya untuk diingatkan repeat order ya. Iya, Berarti betul. kejar terus ya. Iya, kejar terus. Kerja terus, jangan sampai udah sekali order terus dibiarin gitu, jangan ya. Jadi kejar terus, karena balik lagi itu adalah bagian dari service excellent yang kayaknya Ya. tuh diulang-ulang terus. Berarti itu poin yang penting Penting juga ya sekali dari itu. bikinkanten.com. Kemudian jangan lupa untuk selalu belajar hal-hal baru, betul. Kemudian investasikan uang Anda, jangan dihabiskan. Iya, betul. Lalu yang terakhir, sukses itu adalah bisa bantu orang lain. Jadi tidak hanya diri sendiri yang terbantu atau keluarga sendiri, tapi bisa bantu orang lain juga ya. Itu definisi suksesnya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini, kita ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya Satria Mega. Saya Sylvia Noviani. Jangan lupa untuk apa Kak Silvi? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya biar Sobat Mea semua nggak ketinggalan informasi-informasi terkait digital marketing dan juga e-commerce pastinya. Oke, baik, kami pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Satria Mega dan Sylvia Noviani pamit undur diri. Ciao. Dadah!